Hari ini kita akan belajar untuk caranya bikin metabox di Gutenberg Editor. Memang si metabox yang lama masih jalan, tetapi ada dua alasan kenapa kita perlu untuk belajar dan untuk bikin metabox kita, custom field kita yang selanjutnya dengan menggunakan Gutenberg API ya. Yang pertama, metabox yang lama itu sekarang sudah jadi anak tirinya WordPress ya. Tempatnya udah ditaruh di bawah dan nggak user friendly untuk penggunanya. Alasan yang kedua, Gutenberg itu punya banyak sekali fitur-fitur yang keren. Dude, it should be F, not V. Ya, yang pertama ini yang mau kita bikin dulu ya. Yang mau kita bikin itu sebenarnya custom field yang simple banget. Kayak gini. Saya mau bikin custom field yang namanya my data di post editor. Kita bisa ketik datanya, kita bisa simpan, dan bisa kita refresh. Datanya masih ada di sini ya, cuman ini aja. Jadi datanya tersimpan di uh, post Hello World ini. Oke, kita mulai aja tutorialnya. Saya tutup dulu. Uh, kita aktifkan plugin kosongan kita yang namanya My Data. Uh, ya, My Data masih kosongan. Formatnya masih sama dengan yang tutorial saya sebelumnya untuk bikin Gutenberg ya, pakai JavaScript dan pakai Webpack untuk compile asetnya. Bisa dilihat di tutorial saya yang sebelumnya tentang Gutenberg. Kita edit. Oke, kita mulai dulu dengan uninstall. Ya, sementara ini install, mau jalan ya. Saya mau jelasin dulu deh tentang Metabox ya. Kalau zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, sekarang juga masih bisa. Kalau bikin Metabox kan sebenarnya simple sekali kan. Kita bisa ketik kayak gini dengan fungsi add action. Actionnya kita pakai untuk register Metabox itu adalah add metaboxes dengan fungsi seperti ini. Terus fungsinya untuk register itu adalah add metabox. Terus setelah itu parameter pertama itu adalah metabox ID. Kita pakai my data aja. Terus metabox name-nya atau judul metabox ini text ini. Terus parameter ketiga itu adalah field-nya. Field-nya ini pakai fungsi ya. Sudah install belum ya? Fungsi ini pakai parameter post untuk mendapatkan data dari post tersebut yang mau kita tambahkan. Field-nya, terus kita gini pakai mungkin paragraf. Kita tambahkan inputnya secara manual dengan HTML. Input type text value echo. Kita harus escape ya karena ini ada di atribut dari HTML. Post ID field-nya kita pakai my data true. Nah, kayak gini aja sih sebetulnya. Oh ya, kita perlu juga tambahkan class name biar cantik. Class Substack name-nya untuk field untuk formnya ya. My data. Ini pakai underscore ya, jadi ini hidden field. Terus kita pakai nonce nggak ya? Di sini pakai deh.
Kita pakai file aja biar nggak susah ngetik. Ini field-nya ya, field untuk yang nonce-nya ya, number used once. Jadi untuk security, untuk tahu bahwa yang submit itu sama dengan datanya yang kita punya, yang di generate atau Postgres. Setelah itu parameter yang 1, 2, 3, setelah itu tuh adalah post type-nya. Kita pakai post, dan untuk lokasinya kita pakai normal. Nah, di sini kita semoga nggak ada error ya. Nah, ini mestinya ada di bagian bawah. Nah, ini sudah keluar kan? Datanya ada di sini. Tapi ini datanya saya bikin ya. Saya delete aja deh. My data. Oh, lemot sekali ya motor saya. Dan ini kita kalau mau nge-save ini kan cuman nampilin formnya tadi ya. Kalau mau kita save kita harus pakai save methodnya pakai save post. Ketika postnya di save kita akan ikut nge-save data yang ada di blognya ini. Post ID, terus kita cek ya apakah formnya ini tersebut dengan benar. Ini postnya ini dari ini ya, name-nya my data. Terus kita juga cek dari nonce yang kita bikin ini field-nya ya. Terus kita cek juga kita verify nonce-nya, wp nonce verify nonce. Kita copy aja deh, verify nonce. Kita ID pakai apa? Kita nonce berapa? Udah delete belum sih? Oh iya, sudah di delete. Kalau udah ada error, kalau kita refresh ini sudah ke delete ya. Terus ketika ini sudah pass, sudah di-verify dan dengan baik, kita update sesuai dengan data yang kita input di sini ya. Update post meta. Post ID dengan metadata yang mau kita simpan itu di my data. Dan datanya mau kita sanitize dulu untuk memastikan data itu aman. Sudah gini aja. Dan kita lihat di sini, ini adalah cara untuk bikin metabox yang sudah dari dulu ya pakai PHP. Kita try 1, 2, 3, kita save. Kita refresh lagi. Dan ya, datanya masih di sini ya. Ini juga kita bisa taruh di, nggak cuma di bawah, sebenarnya kita bisa taruh di samping, tapi tetap posisinya di bawah ya. Dengan kita ganti posisinya di sini di side. Ini ada di bawah sini. Dan ini kelihatan sekali ya beda. Kalau yang pakai Gutenberg API, kalau pakai yang editor ini pakai React, keluarnya error-nya kayak gini. Tapi yang lama masih pakai error yang kecil ini. Oh, ini habis. Pantesan kok enggak. Oh, ini. Nah, ini kita hapus saja, terus kita akan belajar untuk caranya pakai di Gutenberg gimana. Kita ulang dari awal. Oke. Kalau di Gutenberg sendiri, kalau di blog editor itu kan ini pakai REST API ya, jadi
datanya masuk keluar pakai REST API. REST API itu sebenarnya JSON data ya. Misalnya saya lupa URL-nya. Itu JSON post. Ini sudah saya hapus ya. Saya refresh dulu. Oke, kita npm watch biar bisa langsung mulai. Iya, sudah mulai jalan. Ini mah database sudah ada. Kita cek apakah sudah jalan. Kita inspect, lihat inspector tuh. Oh, kita belum ngeload ya datanya tadi, jadi ya. Sebentar kita tutup dulu deh. Kembali ke REST API tadi, untuk post sebenarnya semuanya ada di REST API. URL-nya ini dia. JSON post, kalau kita load ke sini, post, karena ini ID-nya 1, ya ini ya. Jadi sebenarnya yang ada di post ini semuanya tuh ada terpapar di file dalam bentuk JSON. Jadi kita bisa lihat ada judulnya, ada kontennya, ada segala macam metadatanya. Tapi metadatanya mau kita bikin, ini kan belum ada di sini. Yang field-nya yang mau kita bikin yaitu my data itu kan belum terpapar di JSON. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu untuk meregisterkan post meta ini biar kalau yang sebelumnya kita nggak perlu lakukan itu karena langsung kita pakai server side ya, nggak pakai React. Untuk mulai meregisterkan field ini ke REST API, kita bisa melakukan dengan dimasukkan ke init hook ya. Jangan lupa ya, kalau nggak di init hook nanti terlalu cepat atau terlalu lambat. Function, terus kita bisa register post meta. Ini ada di codec juga ya fungsinya, semua fungsi ada di codec, jadi bisa dilihat sendiri. Yang pertama itu adalah type-nya, yang kedua adalah nama field-nya, data, terus selanjutnya adalah array dari ini aja atributnya ya, jadi nggak perlu pakai ini. Show in rest, true, single, true, kasih spasi biar rapi. Type-nya, jadi kalau di register post meta atau register meta sendiri itu sebenarnya lebih baik ya, karena kita bisa decide untuk format data yang mau kita pakai itu apa. Jadi nggak akan ada kesalahan ketika kita nyimpan datanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Type-nya string ya, karena ini cuma text string aja. Terus kita juga perlu out callback. Ini untuk ngecek siapa sih yang bisa ngedit field ini. Ini adalah fungsi ya. Edit post. Jadi kalau user itu bisa mengedit post, berarti mereka boleh memanipulasi data ini. Nah, cuman dengan data kayak gini, kita sudah bisa cek lagi di REST API-nya yang ada di sini. Mestinya sudah ada. Nah, ini dia. Meta data ada satu ya. Datanya ada di sini. Yang tadi kita simpan 1, 2, 3.
Nah, datanya sudah terekspos oleh WP-JSON ini dan bisa digunakan di React. Jadi caranya cuma gitu aja. Dan eh, sama seperti sebelumnya di Gutenberg kita harus load ini ya, asetnya itu tadi. Action yang kita perlukan di JavaScript cuma untuk ngeload file di PHP yang kita butuhkan hanya untuk ngeload file JavaScript itu. Gue, gue. And script. Parameter pertama seperti sebelumnya adalah nama dari scriptnya itu. Yang kedua adalah URL-nya. Trailing/it di URL tadinya itu sendiri. Nama filenya kita pakai langsung yang minified-nya ya. .in.js. Terus seperti sebelumnya kita tambahkan dependency. Komponen. Oke. Versionnya bebas ya, kalau mau pakai file stemnya juga bisa, tapi kita biasanya cuma pakai 01 dan kita load di footer. Nah, setelah kita load, kita bisa cek lagi. Kita refresh. Oh, ada yang salah ketik. Line 23. Oh, ini ya, harusnya pakai koma. Lihat di konsol. Keluar ya. mydata.bin.js. Mestinya udah keluar sih. Ya, ini ada yang salah di ini ya. Salah ketik. Nah, ini sudah di stop aja. File not found. mydata min.js nggak masuk. Oh iya, datanya nggak masuk karena ini ada yang salah di sini. Segini, terus ini nggak bisa pakai. Karena ini kan file JS. Kita coba lagi. Nah, Batman sudah keluar ya. Oke, sekarang kita mulai edit mydata.js-nya. Nah, untuk file JS-nya ini kita akan pakai konstan ya. Kita akan bikin metabox itu dengan menggunakan mydata settings. Kita pakai nama kayak gini aja. Terus ini adalah fungsi ya yang bisa kita pakai. Terus ini kita mau bikin plugin ya, seperti istilahnya editor plugin. Jadi setiap fitur yang kita bikin itu sebenarnya
diregisterkan dengan menggunakan register plugin ya. Jadi plugin untuk Gutenberg gitu. Untuk ngecek kita ada di post apa, kita kan nggak bikin ngeload ini di semua post. Kita maunya ngeload hanya di post editor ya. Kita pakai ini ya. Udah condition. Untuk page now, kita akan menggunakan register plugin dengan nama my data. Kalau formatnya untuk nama atau ID ini kalau pakai PHP biasanya kan my data gini ya, pakai dash ya. Tapi kalau JavaScript biasanya kita pakai camel case kayak gini. Ini accept object yang mau kita render ya. Yang mau dirender apa? Yang mau dirender adalah ini, my data setting. Ini yang mau kita render, terus kita pakai ikon apa? Ikonnya 0 aja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang ikon ini ya. Nah, dari my data ini, oke, kita sebelumnya harus import dulu ya data-data yang bukan import ya, kita harus ngambil register plugin ini dari mana. Register plugin ini fungsi dari wp.plugins ya, yang ada di objeknya yang ada di situ. Kita bikin kayak gini, kita ambil dari objek wp. Objek wp itu apa sih kalau ada yang ingin tanya ya? Ini sebenarnya bisa dilihat di sini nih. Kalau kita lihat di konsol, yang mau kita pakai. Sebenarnya WordPress tuh semuanya sudah dipikirin ya. Jadi kalau misalnya lihat konsol dulu deh. Nah, ini kan bisa dilihat di sini nih. Kalau kita ketik WP di sini, itu yang mau kita pakai ini edit post. Edit post ada di mana ya? Edit post. Terus yang mau kita bikin itu adalah dokumen, bukan ya, register plugin ada di plugin. Sorry, sebentar. Plugin ya, ini registernya ada di sini. Register plugin ini fungsinya yang mau kita pakai. Jadi semuanya tuh ada di objek yang di dalam ini ya, objek WordPress ini. Kita import dulu. Kita ya bukan diimport sih, biar lebih daripada kita ngetik kayak gini kan, pd.install gitu kan. Jadi lebih panjang dan nggak rapi dan juga susah dipakai. Kita ambil dari ini, register plugin. Jadi ketika kita bikin kayak gini, diekstrak gitu ya, jadi ini langsung bisa dipakai, nggak usah pakai objek yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan di objeknya ini, kita bisa bikin kayak gini, return. Nah, ini cuman gini aja, terus kita bisa tampilkan sesuai dengan yang kita mau. Kita bikin field-nya di sini. Untuk bikin field-nya kita pakai plugin document setting elemen ya. Setting panel. Ini pakainya kayak gini. Plugin kita search dokumentasinya dulu. Nggak salah. Benar. Nggak salah ketik saya. Kita pakai name, kita pakai my data, terus title-nya juga kita pakai my data. Jadi hampir sama kayak yang tadi ya, pakai PHP, tapi ini pakai JavaScript. Terus kalau kita sudah bikin kayak gini, ini kan kita, oh ya, kita harus ngambil dari
ini kita ambil dari edit post. Koma. Dokumen statement. Kita lihat adakah salah ketik enggak ya? Sudah jalan dengan baik. Kita refresh. Nggak keluar ya. Plugin name must include only lowercase element. Oke. My datanya salah saya pakai. Iya. Sudah di filter lagi, kita refresh lagi. Ya, ini ada metadata masih kosongan ya. Ini ya metabox style dari Gutenberg kayak gini. Nah, kita tinggal tulis fieldnya kita yang mau kita di sini. Untuk fieldnya tadi, kita biasanya pakai input gini ya, tapi kita bisa pakai kayak gini juga, tapi di WordPress sudah disediain namanya itu text control. Text control Gutenberg. Ya, ini dia. Jadi semua ada di dokumentasi. Kita tinggal baca aja sih sebetulnya. Cara pakainya gimana dan lain sebagainya. Ini ada di sini ya caranya pakai di sini. Jadi kita pakai text control element. Control value-nya apa? Kita bisa kasih value-nya di sini terus ketik apa gini ya. Value terus on change event. Ini biasanya gini. Jadi ini ada beberapa ya value-nya yang mau diambil dari mana. Dan kita ngambilnya kan dari post ya. Ya ini kita mulai yang agak ribet, agak rumit di sini. Kita ngambil dulu data dari post yang ada di yang sedang di load ini. Caranya kita ambil lagi dari useLike ya. UseLike itu fungsi yang ada di React untuk intinya sih ngambil data gitu ya. Gimana ya jelasinnya ya? Mungkin harus belajar React dulu ya untuk lebih jelas. Tapi kalau nggak jelas, lama-lama pakai juga nanti ngerti sendiri. Saya cara belajarnya biasanya gitu. Ini ada fungsinya pakai arrow function kayak gini. Kita ngambil dari meta ya. Editor, kita ngambilnya bukan dari post metanya itu, tapi post meta yang sedang ada di editor. Jadi kalau kita ngambilnya dari post meta yang ada di editor, ketika kita ngedit sesuatu, ada yang diedit, kita nanti datanya kurang baru. Post attribute. Get edited post attributes. Meta, kita ngambil post attributes yang sedang diedit itu, yang data yang ada di dalam editor itu, metadata. Kalau ini nggak ada, ini pakai or ini ya, kayak isap gitu ya. Kalau ya kita pakai kayak gini. Dan ini yang mau kita ambil adalah meta sama metadata dari datanya yang kita punya ya, yaitu adalah my data. Ini custom field-nya yang kita pakai, yang kita registerkan tadi my data. Kita cek apakah ada salah ketik. Ada salah ketik. Meta select. Kok salah ya? Oh ya, ini harusnya objek ya. Sorry.
Ini mestinya. Kita ngambil dari meta select kita detail post attribute. Oke. Ada lagi yang salah. On change. Oke, kita hapus on change yang dulu sebelum kita masuk ke sana. Ya, udah benar. Terus selanjutnya kita ngambil data dari sini ya. Ini meta yang mau kita ambil. Terus untuk memanipulasi state yang ada di sini, kita menggunakan use state ya. Sama use dispatch. Use dispatch itu apa ya? Nanti belajar sendiri aja ya. Saya bingung jelasinnya kalau untuk React. Karena saya sebenarnya agak gagap Mas Yandri. Bukannya saya nggak ngerti, cuma saya bingung jelasinnya gimana. Tapi berhubungan dengan state management yang ada di React tersebut. Kita ngambil post dari use dispatch kayak gini. Use dispatch dari core editor ya. Jadi kalau core editor itu di dispatch atau di update ya, kita ngambil dari sini. Terus kita juga menggunakan state management, makanya ini kan semuanya pakai state ya, istilahnya kayak data yang ada di field yang mau kita bikin ini itu adalah state yang mau kita manipulasi. Dan untuk itu kita harus membuat value dan cara mengupdate state tersebut dengan menggunakan use state. Yang mau kita update ini adalah kita bikin semacam konstan ya, namanya my data. Ini nanti adalah datanya yang siap untuk dipakai di komponen ini. Terus kita juga set my data untuk bikin data yang ada di untuk mengeset data yang ada di sini. Use state my data kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi nanti ini data ini akan masuk ke sini, value my data, terus on change kita akan menggunakan ini set my data yang ada di sini. Udah gini aja. Terus ini juga belum jalan sebenarnya. Untuk bisa jalan kita harus update setiap kali data itu diupdate ya. Setiap kali ada perubahan data kita harus update komponen ini namanya gitu. Dan kita bisa pakai with select, kita bisa pakai berbagai cara lah untuk melakukan ini. Tapi kalau saya biasanya karena lebih simple dan lebih ringkas, itu saya pakai use effect. Ini adalah salah satu React main apa sih namanya? Saya lupa. Tapi intinya salah satu metode yang utama ya di React JS. Ini bukan ya? Ini terus kita yang mau di track itu adalah data dari MyData. Jadi kayak gini. Kalau datanya diupdate, dia akan use effect ini sehingga kita menggunakan edit post yang ada di dispatch tersebut, yang kita ambil dari dispatch. Jadi ini kita akan ketika data ini diupdate, kita akan mengedit post tersebut. Jadi gini. Ini terus meta. Nah ini kita pakai spread operator ya. Meta. Kita sudah ambil meta dari sini ya. Kita lihat sini. Kita ambil meta, terus kita masukin lagi meta pakai titik-titik 3 ini. Terus kita tambahkan datanya kita yang baru. Data, namanya gini sih. Ada yang salah atau tidak? Jangan-jangan salah ketik lagi. Kayaknya enggak. Ya, cuman gini aja. Terus kita harus mastiin semua data yang kita pakai di sini kayak use dispatch, use state ini kita ambil dari WordPress ini ya. Yang belum apa ya? Register plugin, terus text area control. Text area control itu dari komponen. Komponen WordPress komponen ya. Text
area text control, bukan text area. Terus use select itu dari data, WordPress data. Use select sama use dispatch. Kalau use effect itu dari elemen, nggak tahu deh, elemen use state, mana ya tadi use state ya, use state sama use effect. Itu 2, 3, 4, 5. Control pakai document setting sudah, terserah sudah, use effect sudah. Iya kayaknya sudah semua ya. Ini mestinya sudah jalan. Kita coba lagi. Yap. Kita refresh. Kok nggak ada? Console. Cannot read property use state of undefined. Use state, mana sih use state-nya? Use state. My data. Nggak bisa ya. Use state of undefined ini, oh ya ini salah ketik. Bukan elemen, tapi elemen. Coba lagi. Ya malah error. Cannot read properly meta of undefined. Get attributes. Ini ya pakainya attribute bukan attributes. Ulang lagi. Kenapa sering salah ketik? Karena biasanya saya copy paste dari project yang sudah ada sih. Ini dia, sudah keluar di sini ya, sudah oke. Nah, ini datanya ada di sini, kita coba ganti. Kita update. Mungkin bisa dilihat di ya mungkin ya, WP JSON juga ya. JSON ke1 metadata Batman. Ya, ini sudah masuk di sini. Jadi ya cuman itu aja ya. Kalau ditanya kok mirip aja terus ngapain kita susah-susah belajar React terus susah-susah pakai ini ketika bikin metabox itu simpel banget kayak tadi ya cuma beberapa baris kode di PHP nggak pakai ribet kayak gini kita bisa nge-save semau kita dan nggak harus pakai kayak gini. Sebenarnya ini kan simpel juga sih, cuman memang metodenya lain sekali dengan yang dulu. Jawabannya adalah karena ada banyak fitur baru yang ada di apa namanya di Gutenberg Editor ini ya. Misalnya nih, kita mau pakai nggak cuman satu metabox yang ada di sini, nggak cuman yang ada di sini ya. Kita bisa bikin panel sendiri satu panel full gitu. Kita kasih contoh, apa ya? Namanya pakai sidebar menu ya. Plugin sidebar menu. Plugin sidebar menu. Plugin sidebar more menu item. Ya ini dia. Ini tutup aja. Nah ini dia. Nah kita bisa bikin kayak gini. Jadi custom sidebar sendiri khusus untuk ini. Dan ini nggak ada di fitur yang di WordPress yang zaman dulu ya. Di editor yang lama di Classic Editor. Kita coba deh. Kita nggak pakai ini lagi. Kita pakai sidebar menu item. Kita ganti dengan fragment aja. Fragment ini cuma kayak div sih sebetulnya. Ya nggak tahu ya. Ini elemen top elemen. Terus kita pakai plugin
sidebar, more, menu, item, plugin. Nah, kita copy aja deh. Ini, terus ini ada beberapa targetnya. Kita kasih nama targetnya my data sidebar. Nah, kita pakai kayak gini, terus ini kita kasih nama ya, my data gitu misalnya. Terus ini kan sidebar header-nya ya, terus kita pakai plugin sidebar. Ini name-nya harus sesuai dengan target yang kita bikin. Nggak usah kayak gini. Name-nya my data sidebar. Terus kita juga apa lagi ya? Kita pakai panel ya, panel body. Panel body itu elemen untuk yang di dalam sidebar ya, kita pakai metabox body-nya. Terus kita tinggal copy paste field yang kita tadi punya di sini. Yang lama kita hapus. Apalagi ya, title-nya full title nggak sih sebetulnya? Title-nya my data gitu. Jadi kayak gini. Ini teksnya masih sama, value-nya masih sama, onstage-nya masih sama. Kita tinggal import aja untuk fragment-nya dari elemen ya. Elemen fragment ada di elemen. Terus plugin sidebar itu dari edit post. Terus panel body itu dari komponen. Apalagi ya, plugin sidebar power menu item itu dari edit post juga. Oh sudah, belum. Ini sudah nggak dipakai ya. Kita ganti aja dengan menu item. Kita lihat compile dengan sempurna. Bim salah bim. Ya, hilang sekarang menu itemnya dan bisa dilihat di sini. My data. Nah, ini kita ikonnya nggak kelihatan ya. Kita ganti pakai ikon apa ya? Hati deh. Ini bisa dicek di dash icon ya. Dash icon. Kita refresh lagi. Ya, ini ada hatinya ada di sini. Kita bisa feature atau enggak ya. Kita tampilin hatinya di sini. Jadi kalau kita punya plugin yang punya banyak sekali opsi, jadi kalau dulu ya ada di bawah gitu kan, orang mau ngedit susah, harus naik turun gitu. Kalau sekarang kita bisa bikin panel sendiri dengan sangat mudah sekali dengan kode yang kurang lebih uh, panjangnya sama ya dengan kode yang sebelumnya dengan metabox yang simple. Jadi kita punya banyak fleksibilitas untuk bikin kayak gini. Misalnya juga kita bisa bikin field-field yang cuma ada di Gutenberg. Misalnya kayak gini, date field yang kayak gini kan keren sekalian kalau kita mau bikin fitur misalnya event atau segala macam. Kita bisa pakai komponen ini. Kita tinggal cari aja di dokumentasinya cara pakainya gimana dan kita gunakan sama seperti yang text field yang ada di sini ya, text control ini. Ada juga text area control, ada juga banyak sekali fitur-fitur misalnya color setting. Ya, ini kan juga sesuatu yang bisa kita pakai.
di Gutenberg dan di Metafield yang kita mau bikin. Itu aja, sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton.